Yang terhormat Kepala SD Negeri 16 Mulyoharjo, Bapak Suradal SPD SD atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 16 Mulyoharjo. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini Jumat 27 Oktober 2023 kita dapat berkumpul kembali di SD Negeri 16 Mulyoharjo dalam acara diseminasi atau pengimbasan modul 1.4 yaitu budaya positif. Tentunya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya selaku pembawa acara Siska Arfiana Lutfi izinkan untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang berjudul Diseminasi Pengimbasan Modul 1.4 Budaya Positif. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan Kepala SD Negeri 16 Mulyoharjo atau yang mewakili. Acara yang keempat yaitu acara inti dari CGP Angkatan 9 yaitu Bapak Ari Yuniawan SPD SD yang bertema pengimbasan budaya positif. Acara yang terakhir yaitu ditutup dengan doa oleh Bapak Ali Mukti SAG. Langsung saja Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang pertama pembukaan. Agar acara ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita semua, kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Kanah SPD SD. Kepada beliau kami persilahkan. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Kanah SPD SD. Acara yang ketiga yaitu sambutan Kepala SD Negeri 16 Mulyoharjo yang akan diwakili oleh Bapak Ulin Nuha SPD. Kepada beliau kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 16 Mulyorejo, yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 16 Mulyorejo, Bapak Ari dan SPD. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kekuatan, kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bertemu dalam pertemuan kali ini, yakni pertemuan desiminasi atau pengimbasan budaya positif yang akan disampaikan sebagai pemenuhan tugas dari rekan kita yang sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Yang kedua, salawat serta salam semoga tak tercurah pada junjungan Nabi Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan segala syafaat beliau baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami menyampaikan permohonan maaf karena Kepala SD 16 Bapak Suradal ada kegiatan yang kedinasan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga saya mewakili beliau untuk di acara ini. Yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 9 dan juga Bapak Ibu guru, marilah kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang disampaikan dari calon guru penggerak tentang budaya positif di sekolah bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita laksanakan, kita modifikasi, kita tiru atau kita rancang dalam kegiatan baik pembelajaran maupun kehidupan bermasyarakat di SD Negeri 16 Mulyorejo. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ada hikmah yang bisa kita ambil dari acara ini dan juga bisa kita aplikasikan di kegiatan kita selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Ulin Nuha SPD. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, masuk ke dalam acara inti, yaitu acara desiminasi atau pengimbasan modul 1.4 budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 9 Bapak Ari Yuniawan SPD SD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan rekan semua, serta Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati pula, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ulin Nuha, yang mana beliau sedang ada kegiatan dinas yang tidak bisa ditinggalkan. Pada hari ini, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa di sini dalam keadaan sehat, tentunya dalam acara desiminasi atau pengimbasan dari modul 1.4, yaitu di pembelajaran pendidikan guru penggerak saya yang judulnya yaitu budaya positif. Sebagai kata-kata ucapan dari kurikulum merdeka terutama itu salam dan bahagia ya Bapak Ibu. Salam dan bahagia itu adalah ciri-ciri dari
kurikulum merdeka atau dalam hal ini pendidikan guru penggerak juga menggunakan istilah ini, salam dan bahagia. Kita dituntut untuk bahagia terus Bapak Ibu, walaupun dalam keadaan apapun. Yang pertama, ini ada 3 pertanyaan. Panjenengan nanti setuju atau tidak setuju ya, tinggal acungkan jari. Nanti silahkan ditulis nomor 1 setuju, nomor 2 tidak setuju, misalkan seperti itu ya. Nanti kita di akhir materi ini mudah-mudahan panjenengan bisa menyimpulkan sendiri apakah ini memang jenengan setuju dan tidaknya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju? Setuju ya? Oke, setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Pemberian hukuman hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Untuk membacanya setuju, membersihkannya tidak. Jawabannya hanya 1. Ya, tidak setuju ya. Oke, nanti ada alasannya Bu. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju ya? Nah, nanti panjenengan bisa menyimpulkan sendiri di akhir materi ini Bapak Ibu. Berarti panjenengan sudah punya jawaban nomor 1 dan nomor 3 ya. Saya nomor 1 sampai nomor 3. Sekarang slide selanjutnya. Topik utama yang akan kita bahas yaitu yang ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ya, nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, itu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Kemarin saya sudah mempraktikkan segitiga restitusi pada anak. Nanti panjenengan biar tahu ya. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Coba ada sebuah perubahan paradigma, yaitu dengan kegiatan kepalan tangan. Coba misalkan Anda A dan B adalah teman Anda. Sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan seperti gambar ini Bapak Ibu. Kemudian teman yang B yang satunya itu mencoba membujuk dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja agar si A dapat membuka kepalan tangan. Coba dipraktikkan nih Bapak Ibu ya. Depan sama belakang saja tidak apa-apa. Misalkan Bu Siska sama Bu Erni pasangannya tidak apa-apa. Bu Siska yang menggenggam, Bu Erni yang rayu, biar Bu Siska itu buka tangannya. Iya. Terus Bu Pri sama Bu Dewi juga boleh. Bu Kana sama Bu Intan, Pak Ali sama Pak Urin. Iya. Awas HP ya. Pak Ali sama Pak Urin, terus Bu Dia Puji sama Bu Dwi Amalia. Ya, seakan-akan di dalam tangan panjenengan yang berperan A dan yang berperan B. Berarti yang berperan B berarti merayu biar A itu membuka tangan. Nah,
Sementara di dalam kepala tangan itu ada sesuatu yang berharga untuk panjenengan dan tidak akan orang lain untuk tahu. Coba kira-kira dirayu bisa buka apa tidak? Sesuatu itu berharga. Ya, coba. Sesuatu itu sangat berharga bagi panjenengan. Kira-kira kalau mau dikasihkan orang, panjenengan mau apa tidak? Iya, nah itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ternyata ini ilusi guru mengontrol murid. Paradigma perubahannya yaitu teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tadi jenengan mengepal kepala, yang B memaksa biar kepalanya itu dibuka. Tapi si A tidak mau itu. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jenengan umpamanya A sama B yang tadi ya. Siapa yang memiliki kontrol untuk tidak menggenggam? Nah, mengapa demikian? Mengapa demikian? Iya, stimulus responnya kita mencoba mengubah agar perpandangan sama dengan kita. Nah, dengan adanya teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti orang lain itu memandang tentang dunia, kita harus memahami itu, jangan memaksa. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Entah itu buruk, entah itu baik, mesti memiliki tujuan. Tidak mungkin anak melakukan sesuatu itu tidak ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya, ternyata tidak bisa Bapak Ibu. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya siswa yang bisa mengontrol diri siswa sendiri. Itu. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu sesungguhnya seperti itu Bapak Ibu. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah, ini akan menciptakan kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Terus model berpikir menang atau kalah. Yang teori kontrol pilihan, model berpikir menang-menang. Berarti tidak ada yang kalah tapi menang semua, atau enggak? Sekarang disiplin positif. Teori kontrol atau pilihan diciptakan atau digagas oleh Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Itu adalah makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu adalah ada disiplin itu harus berakar dari motivasi intrinsik. Jadi tidak ada pengaruh dari orang lain. Contohnya tadi memberi hadiah, itu berarti motivasinya masih ekstrinsik, masih dari orang lain, menggantungkan orang lain. Kalau memang kita mau menegakkan disiplin, mau membiasakan disiplin di SD kita, ya berarti harus menanamkan motivasi dari internal anak itu sendiri. Teori motivasi, semua perilaku memiliki tujuan tadi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Ini adalah motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal dan dikaitkan dengan keyakinan kelas. Itu nanti akan menimbulkan motivasi intrinsik yang nantinya akan timbul secara dari dalam diri siswa.
Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol ini: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan satunya manajer. Nanti kita bahas ya, ada videonya Bapak Ibu. Yang selanjutnya segitiga institusi ini nanti untuk mengatasi kasus sebuah kasus siswa, yaitu dengan cara menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Hubungannya dengan keyakinan kelas semua. Untuk itu mohon nanti semua, maksudnya untuk menanamkan budaya positif, kita harus membuat keyakinan kelas pada kelas masing-masing. Yang terakhir yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Benar nggih Bapak Ibu nggih? 5 kebutuhan hidup seperti itu ya. Nah ini apakah makna disiplin? Sampun nih Bapak Ibu, lanjut ya. Berasal apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini artinya banyak ya Bapak Ibu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Sikap, perilaku, atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi Indonesia akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu sesuai dengan Dian Gosen 1998. Nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6 ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Itu adalah yang akan kita capai untuk anak Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Itu. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah ini teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contohnya kayak gitu. Kan anak masih bertanya ya, apa yang terjadi kalau saya tidak melakukannya? Itu ternyata motivasinya masih dari eksternal Bapak Ibu. Karena dia merasa ketakutan, tidak nyaman ya, karena hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kalau itu mesti siswa akan bertanya, apa yang akan saya lakukan
apa yang saya lakukan, yang saya dapatkan apabila saya melakukannya, berarti kan mengharapkan hadiah atau imbalan. Juga motivasinya masih eksternal. Yang motivasi internal yaitu sesuai dengan tujuan disiplin positif, itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Kan berarti pertanyaan itu muncul dari dalam hati siswa sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, menurut beliau merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Dihukum oleh penghargaan. Tepat apa tidak Bapak Ibu? Ternyata tidak Bapak Ibu. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti memerintah atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya masih eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Makanya siswa anute karo guru netok, karo guru ya ora anut kan gitu ya. Karena itu motivasinya masih motivasi eksternal. Jadi tergantung dari guru tersebut. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan itu menghukum. Bisa nih sih penghargaan menghukum, iya. Sebab itu sih ketergantungan itu. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk-bentuk program kebajikan dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Itu terutama untuk siswa ya. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Fokus pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir, fokus pada prosesnya. Nah ini, coba Bapak Ibu, kapan buatan ya? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu ya. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Ya hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nanti bedanya tahu panjenengan ya. Membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang konsekuensi, ada hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita lihat jawabannya nih Bapak Ibu. Ternyata lari 100 kali itu hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali juga hukuman. Push up 15 kali tidak menggunakan masker hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret konsekuensi karena harus ganti ya, secara sadar itu. Membersihkan tumpukan air di meja tulis konsekuensi.
Murid disuruh tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit pada pelajaran BJOK, konsekuensi ternyata. Ya. Oke. Bedanya hukuman dan konsekuensi. Nah ini, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Menyakitkan hati anak tentunya ya, secara fisik, baik secara fisik maupun hatinya tersakiti. Itu kalau hukuman. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Yang hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang hukuman anak membenci kedisiplinan, suwe-suwe dihukum terus, benci kalau disiplin ya. Terus anak menghargai disiplin kalau konsekuensi. Hukuman sifatnya paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Yang hukuman mendorong anak meyakinkan diri sendiri, menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman, anak itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, mereka tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Itu oke. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini khusus kasus siswa nih Bapak Ibu ya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Teori dari Gosen tahun 2004. Ciri-ciri dari restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi yang akan dicapai. Yang terakhir yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, jadi tidak diasingkan. Yang nomor 3 yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas dulu memang namanya peraturan kelas, terus diganti jadi apa namanya peraturan ya, peraturan kelas, terus diganti menjadi keyakinan kelas. Mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Ini ilustrasinya Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Secara tidak langsung itu datang dari diri biar kita aman dari kecelakaan misalnya kayak itu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu merupakan dukungan untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan untuk lebih menggerakkan seseorang
dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Niku nggih. Itu tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu diawali dengan peraturan kelas. Terus berubah jadi keyakinan, akan menghasilkan lingkungan positif, dan lebih luas lagi akan menghasilkan budaya positif. Yang mana Bapak Ibu yang merupakan keyakinan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Yang ini kami guru dan murid saling menyayangi. Yang merupakan keyakinan kelas mana? Yang sebelah sana apa sebelah sini? Yang sebelah sana apa sebelah sini? Kalau ini kami guru dan murid saling menyayangi, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum lanjutnya kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah ini, terus yang ini kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini ya Bapak Ibu ya, yang merupakan keyakinan kelas ya, semuanya kesepakatan. Nah ini selalu langsung saja wes jawabannya biar ada. Nah ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Itu pasti anak seperti itu ya. Kadang nggak mengembalikan buku. Itu adalah bagian dari tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelas tentang menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan ya Bapak Ibu ya. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, serta bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu keyakinan kelasnya merupakan keselamatan dan keamanan. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah diterangkan ya. Kebutuhan dasar manusia ada 4, yaitu yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Kalau murid kita merasa dikasih sayangi oleh gurunya, merasa diterima oleh gurunya, maka dia akan dipenuhi kebutuhannya. Yang pertama itu, yang kedua penguasaan. Yang namanya anak murid juga kita sebagai manusia itu membutuhkan kekuasaan, ya Bapak Ibu ya, membutuhkan kekuasaan. Yang keempat kesenangan. Betul Bapak Ibu. Kita sebagai manusia berkebutuhan dasar kesenangan. Senang apa bae sekarepe, nggih, ngoten. Yang kelima kebebasan. Kita sebagai manusia inginnya bebas, tidak ingin diatur oleh orang lain. Gitu. Nah ini 5 posisi kontrol. Di sini ada videonya Bapak Ibu. Saya play dulu ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan
yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum pertama Ibu. Panjenengan bisa melihat ekspresi wajah anaknya kayak apa? Sini kamu. Kenapa Ibu? Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Ini posisi penghukum. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Bisa dilihat di Posisi ekspresi penghukum wajahnya biasanya kayak apa. berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Dengan kasus yang sama ya Bapak Ibu. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Si anak merasa Kamu bersalah suka tinggi. kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Anak Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga yaitu posisi teman. Kadang kita juga melaksanakan ini ya Bapak Ibu. Naren,
Ekspresinya beda. Habis ibu saya lupa bawakan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Saya langsung akan menganggap ini sebagai teman. Beresin Menganggap urusan saya ASESA. sebagai teman. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Nanti panjenengan tahu bedanya, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Iya, lakonnya masih Naren ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk Posisi tidak ini lupa lihat menyetel wajahnya alarm kayak saya, apa? Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Mencari Naren ya? solusi sendiri. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini adalah posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Itu Bapak Ibu, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi manajer, karena posisi manajer itu memberikan siswa untuk mencari solusi sendiri dan memecahkan masalahnya sendiri, dan itu akan membuat dorongan menjadi dorongan intrinsik gitu gitu. Biar full lagi. Nah ini tadi sudah ya Bapak Ibu, identitas gagal yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Anak-anak bisa menghindari hukuman. Yang kedua, identitas berhasil atau sukses, kontrolnya dari luar atau eksternal, mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain, yaitu posisi sebagai teman atau posisi sebagai pemantau. Yang paling ideal ini posisi sebagai manajer, yaitu anak bisa menghargai diri sendiri. Itu seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu siapa yang mengatakan pembuat orang yang merasa bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum ya Bapak Ibu tadi. Ayolah lakukan demi ibu. Itu posisi yang menempatkan sebagai posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Sebetulnya hadiah atau stiker, berapa stiker hadiah bintang itu tidak baik Bapak Ibu. Sebetulnya seperti itu, karena dorongannya masih dorongan eksternal. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah posisi yang paling ideal, yaitu posisi manajer. Intinya anak biar menyelesaikan masalah dengan solusinya sendiri, dan anak agar bisa bertanggung jawab atau menimbulkan rasa disiplin diri yang muncul dari dalam dirinya. Itu ya Bapak Ibu, intinya seperti itu. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Sebetulnya ada video lagi nih Bapak Ibu, tapi kok udah jam 11. Tak apa-apa ya, sebentar kok video ini, orang suwe. Kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Ini untuk menyelesaikan kasus anak Bapak Ibu. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason.
restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini ada contohnya Bapak Ibu. Memecahkan kasus anak. Siang Sarah, Siang Pak. sudah lama gak ketemu saya? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah mempertahankan Ini hanya di validasi tindakan yang salah. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi Ini yang menanyakan keyakinan. keyakinan yang kurang sesuai dengan keinginan kamu. Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Keyakinannya menghargai Tapi orang saya menjadi lain. emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal.
Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer. Kita Bapak Ibu ya. Ini segitiga restitusi yang tadi ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi validasi kebutuhan, yang keempat yaitu keyakinan, yang ketiga keyakinan itu nggih. Menstabilkan identitas yang tadi yaitu guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah.
Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap yang baik pada dirimu sendiri? Itu contoh dari kata-kata untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Karena tadi itu ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu misalkan siswanya memukul. Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok pagi? Itu untuk menanyakan memvalidasi kebutuhan. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering di itu. Kemudian untuk yang terakhir Bapak Ibu refleksi, mohon nanti diisi di Bapak Ibu, ini linknya s.id diseminasi disiplin positif, tapi nanti di rumah tidak apa-apa karena waktunya sudah siang. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan pada hari ini. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among seperti apa yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini. Berarti peran Among apa saja, jenengan telah melakukan apa saja di dalam kelas. Misalkan posisi penghukum, posisi teman, atau posisi sebagai pemantau, itu silakan diisikan di situ. Saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Misalkan saya akan menjadi Among sebagai manajer. Nah itu karena apa alasannya? Itu ya Bapak Ibu ya. Mohon nanti ini diisi. Ini masuknya ke Google Form, silahkan diisi untuk refleksi umpan balik saya. Terima kasih. Hal itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan mengganggu panjenengan di saat santai dan pulangnya rada terlambat. Sekian saja, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Ali Yuniawan SPDSD selaku calon guru penggerak angkatan 9. Semoga dan insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara yang terakhir yaitu penutup, yaitu doa oleh Bapak Ali Mukti SAG. Monggo kepada Bapak Ali Mukti dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma ij'alna auladana wa ahlana wa talamidana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wal ghair. Rabbi habli minas sholihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taqabbal wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ditutupnya dengan doa oleh Bapak Ali Mukti SAG, kami ucapkan terima kasih. Dengan begitu selesai sudah rangkaian acara kita pada hari ini.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.